Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani dengan NIM 2137015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Baiklah, langsung saja kita materinya. Yang pertama itu pada latar belakang, kepala dan ukuran. Dan masuk kita ke bab kedua, yaitu pembahasan, yaitu definisi komputer. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang mengandung arti menghitung. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen sistem komputer, sedangkan organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang berrealisasi dengan spesifikasi arsitektural. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer atau hardware, software, dan firmware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berintegrasi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Tahap yang terjadi ialah yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan ke berbagai pemakai atau pengguna atau firmware pada perangkat input atau input device, kemudian dengan metode tertentu data yang diinputkan diolah atau diproses atau berangkat oleh perangkat proses, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat penjualan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar pengolahan data dengan komputer tersebut juga dikenal dengan istilah pengolahan data elektronik atau EDA atau Electronic Data Processing, yang didefinisikan sebagai proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa suatu informasi dengan menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Struktur internal komputer meliputi central processing unit atau CPU, memori utama, keyboard, sistem interkoneksi. Pada gambar 2 ini yaitu struktur internal CPU meliputi control unit, arithmetic dan logic unit, register, CPU interkoneksi. Selanjutnya pada gambar 3 ini ialah struktur CPU. Sistem komputer meliputi CPU, memori primer dan sekunder, peralatan masukan atau keluaran atau juga disebut keyboard device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Selanjutnya pada gambar 4 ini ialah operasi komputer. Adapun berdasarkan ilustrasi gambar tersebut bahwa gambar A mengilustrasikan komputer sebagai fungsi operasi pemindahan data. Gambar B operasi penyimpanan dari data sementara C, dan D fungsi komputer sebagai fungsi operasi pengolahan data. Selanjutnya itu evolusi dan kinerja komputer. Sejarah komputer sebelum tahun 1900 ini. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam pengumpulan dan pengolahan data supaya bisa menghasilkan hasil lebih baik. Alat pengolah data sejak zaman purba sampai saat ini bisa digolongkan ke dalam 4 golongan. Pertama itu peralatan manual, yang kedua peralatan mekanik, yang ketiga peralatan mekanik elektronik, yang terakhir peralatan elektronik. Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat
dalam jenis komputer yaitu abacus, kalkulator roda numerik, kalkulator roda numerik 2, dan kalkulator mekanik. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi pertama ini menggunakan tabung vakum yang memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Beberapa komputer generasi pertama yaitu ENIAC, yang kedua EDVAC, yang ketiga EDSA, yang keempat ENISA. Selanjutnya komputer generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1968. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan untuk menggantikan kode bintang. Pada awal 1960 mulai bermunculan komputer generasi yang kedua. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sebelumnya menggunakan transistor. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Ketiga, komputer generasi ketiga. Para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip sehingga yang disebut sebagai komputer. Yang keempat, komputer generasi keempat pada awal 80-an sampai sekarang, yaitu setelah IC tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Internal Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Parallel Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Parallel Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Nah, terakhir, komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer dan generasi kelima. Kemajuan ini adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Yokohama Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisir sistemnya. Selanjutnya, unit masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama yaitu CPU, memori atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran atau juga disebut I/O port device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan monitor. Modul I/O port merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral yang mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O port tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebagai piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Adapun beberapa alasan kenapa piranti tidak langsung dihubungkan ke bus sistem, yaitu bervariasinya metode, kedua kecepatan transfer data piranti, yang ketiga format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda. Baiklah, selanjutnya fungsi modul I/O port. Modul I/O port adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka interval dengan komputer CPU atau CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan.
fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul IOPOD dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu kontrol pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuferan data, dan deteksi kesalahan. Selanjutnya, memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk kepada penyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Selanjutnya 2.7 Operasi aritmetik. Sistem bilangan atau number system adalah sebuah simbol atau kumpulan dari simbol yang mempresentasikan sebuah bilangan 18. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran sistem. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Lain halnya dengan komputer. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off atau tidak ada arus dan on ada arus. Konsep inilah yang digunakan dalam sistem bilangan binary yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan bilangan oktal dan heksadesimal. 1. Teori bilangan. Yang A. Bilangan desimal. Sistem ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai ini dapat berupa integer, desimal, atau pecahan. B. Bilangan biner. Sistem bilangan binary menggunakan dua macam simbol bilangan berbasis dua digit angka, 0 dan 1. Selanjutnya, operasi aritmetik pada bilangan biner. Yang pertama, A. Penjumlahan. Dasar penjumlahan biner adalah 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka dengan carry of 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, karena digit terbesar binary yaitu 1, maka harus dikurangi dengan 2 atau basis, jadi 2 kurang 2 sama dengan 0 dengan carry of 1. B. Pengurangan. Bilangan biner dikurangkan dengan cara yang sama dengan pengurangan bilangan desimal. Dasar pengurangan untuk masing-masing digit di bilangan biner adalah 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Maka dengan borrow of 1 atau pinjam 1 dari posisi sebelah kirinya. C. Perkalian. Dilakukan sama dengan cara perkalian pada bilangan desimal. Dasar perkalian biner adalah 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. C. Bilangan oktal. Sistem bilangan oktal mempunyai 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Posisi palu sistem bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 8. D. Bilangan heksadesimal. Sistem bilangan oktal menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A besar, B besar, C, D, E, F, di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 11, E sama dengan 14, dan F 15. Posisi palu sistem bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 16. 2. Konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem
bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan yang basis alien. Selanjutnya, konversi dari bilangan desimal, yaitu A. Konversi dari bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 kemudian diambil sisa pembaginya. B. Konversi bilangan desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 kemudian diambil sisa pembaginya. Yang C. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 kemudian diambil sisa pembaginya. Selanjutnya, konversi dari sistem bilangan biner. 1. Konversi ke desimal, yaitu dengan mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi valuenya. 2. Konversi ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversikan tiap-tiap 3 buah digit biner yang dimulai dengan bagian belakang. Selanjutnya, konversi dari sistem bilangan oktal. A. Konversi ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi valuenya. B. Konversi ke biner, dilakukan dengan mengonversikan masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. C. Konversi heksadesimal, dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan biner kemudian dikonversikan ke heksadesimal. Selanjutnya, konversi dari bilangan heksadesimal. Yang A. Konversi ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisi valuenya. B. Konversi ke oktal, dilakukan dengan cara merubah dari bilangan heksadesimal menjadi biner terlebih dahulu kemudian dikonversikan ke oktal. Sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.